Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami sekalian. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita pada hari Rabu pagi ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh belas kasih dan maha baik, terima kasih karena Engkau masih melindungi kami anak-anak-Mu hingga pada hari ini. Bapa, biarlah hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu dengan penuh kesadaran dan juga dengan penuh sukacita. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengar dan meresapi firman-Mu dalam hati kami, agar kami menjadi anak yang baik dan berguna bagi Engkau, gereja, dan keluarga kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk anak-anak kami, Bapak Ibu Guru dan Suster dimanapun berada. Salam Imago Dei dari kami. Baik Bapak, Ibu Guru dan Suster serta anak-anak kami sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah atau sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus untuk mengatakan siapakah Yesus sebenarnya dan bagaimana kita dimasukkan atau kita disatukan dengan Yesus. Yesus pada pagi hari ini memberikan suatu kiasan bagaimana Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur, kitalah rantingnya, di mana ranting akan berbuah banyak bila bersatu dengan pokoknya. Mari Bapak, Ibu Guru, dan Suster, kita dengarkan bersama Injil yang akan dibacakan. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami sekalian. Setelah kita mendengar bacaan Injil dari Yohanes 15 ayat 1-8, kita dapat memahami bagaimana Yesus menekankan bahwa dialah pokok anggur yang benar, bahwa dialah pokok anggur keselamatan. Pokok anggur kita tahu, kita kenal, memiliki ranting-ranting yang begitu banyak, di mana ranting tersebut adalah tempat untuk di mana nantinya buah-buah anggur akan berbuah. Ranting itu nantinya akan berbunga sebelum berbuah. Ranting dapat menjadi kuat apabila ia bersatu dengan pokoknya. Dan pada hari ini Yesus menekankan, apabila kamu ingin kuat, kamu ingin berbuah dengan baik, bersatulah denganku. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok keselamatan. Bila engkau jauh dariku, engkau akan menjadi kering, bahkan engkau akan tidak berguna, tidak berbuah. Luar biasa hiasan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita pada pagi hari ini. Memang benar, ranting tidak dapat berbuah tanpa pokok. Karena kita tahu pokoklah yang meresap atau yang menghisap atau yang mengambil sari-sari makanan, dialirkan ke batang hingga ke ranting dan berbuah. Tanpa pokok, ranting akan mati. Maka tepat sekali bila Yesus pada pagi hari ini mengatakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku, karena aku pokok keselamatan. Akulah pokok yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu ranting-rantingnya. Tapi hal yang paling indah di antara semuanya itu adalah ada dalam ayat yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita berbuah banyak karena kita dekat dan ada di dalam Yesus, Yesus menekankan ini adalah Bapa. Yesus menekankan Bapakkulah yang dimuliakan, dipermuliakan. Ya. Ketika kita dapat menghasilkan buah yang baik, ketika kita dapat menghasilkan buah yang berlimpah dari apa yang kita lakukan, jangan lupa semuanya itu untuk memuliakan Bapa, untuk memuliakan Allah. Yesus adalah pokok, kita rantingnya, namun jangan lupa Allah ada di situ. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, ingatlah kembali kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, karena kita menonjolkan, menampakkan Allah, wajah Allah, image of God, imago Dei. Maka Bapak Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami sekalian,
pesan Yesus pada hari ini untuk kita dalam kehidupan kita. Ingatlah, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bila kita dapat berbuah dengan lebat di dalam pokok anggur itu, ingatlah, permuliakanlah Bapa. Karena di atas segala sesuatunya, Bapa adalah yang harus kita ingat, yang harus kita permuliakan. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, dan anak-anak kami sekalian, setelah kita mendengarkan renungan tadi, mari sekarang serajak kita semua untuk berdoa bersama mengucap syukur untuk renungan pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh belas kasih, terima kasih Engkau sudah menunjukkan kepada kami Bapa, Putramu adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami dapat berbuah bila kami ada bersama Putramu, dan semuanya itu Bapa untuk mempermuliakan nama-Mu. Bapa, di tengah renungan ini, biarlah kami Engkau sadarkan dengan renungan ini, agar kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, dan juga mendoakan mereka yang telah Kau panggil ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kami adalah murid-murid-Mu, karena kami adalah ranting dari pokok buah anggur yang benar, yaitu Yesus, Putra-Mu sendiri. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Imago Dei.